teman-teman, pada video kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai dua topik, yaitu jangka sorong pada topik A besar dan pada topik B besar, yaitu mikrometer sekrup. Nah, pertama-tama teman-teman, saya akan menjelaskan dulu apa itu jangka sorong. Nah, carilah informasi mengenai poin 1, yaitu komponen-komponen pada jangka sorong. Nah, teman-teman, di sini ada gambar jangka sorong dan diberikan nomor, yang artinya masing-masing penomoran itu ada namanya dan ada fungsinya, seperti kayak gitu teman-teman ya. Saya akan sebutkan satu persatu, yaitu rahang dalam, yaitu nomor 1 teman-teman. Nah, nomor 1 ini adalah rahang dalam. Berfungsi untuk apa teman-teman? Mengukur permukaan luar suatu benda, oke, atau bagian luar suatu benda. Contoh botol, yang kita ukur adalah badan botol, maka menggunakan rahang dalam. Nah, gitu. Sedangkan nomor 2 adalah rahang luar. Berfungsi untuk apa? Mengukur diameter suatu benda. Contoh mulut botol. Lingkaran botol itu bagian dalamnya kita akan ukur, maka menggunakan nomor 2, yaitu mengukur diameter dalam suatu benda. Gitu teman-teman ya. Sedangkan nomor 3 dikatakan sebagai depth probe, yang artinya berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda. Ya, ini bisa lebih panjang lagi dikit teman-teman, gitu. Kita bisa tarik-tarik gitu ya. Nah, nomor 4 adalah skala utama. Satuannya apa? Sentimeter. Nomor 5, skala utama tetap juga sama teman-teman, namun satuannya menggunakan inci. Nomor 6 adalah skala nonius, dengan satuannya adalah milimeter, gitu ya. Nomor 7, skala nonius, dengan satuannya adalah inci. Seperti gitu teman-teman. Nah, nomor 8 ini adalah pengunci, yang artinya teman-teman, pada saat benda kita taruh di sini atau kita taruh di atas teman-teman, pada poin nomor 2 sudah dirapatkan, maka agar benda itu tidak jatuh atau agar rahang ini tidak bergeser, maka kita kunci menggunakan poin nomor 8. Namun biasanya penggunaan kunci itu berada pada bagian atas ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatikan di atas atau di bawah. Oke, lanjut teman-teman. Kita masuk ke poin nomor 2, yaitu nilai skala terkecil pada alat ukur. Nah, perhatikan kembali gambar 1.6. Nah, teman-teman, ini sebenarnya keliru teman-teman. Yang dimaksudnya adalah gambar 1.7 teman-teman. Nah, ini dia 1.7. Pada alat ukur jangka sorong terdapat dua skala. Skala yang letaknya di atas komponen nomor 4, berarti diarahkan untuk kita fokus pada komponen nomor 4 teman-teman, yaitu dengan satuannya adalah sentimeter. Dan sementara skala yang letaknya di bawah komponen nomor 6 disebut skala nonius. Nah, berarti yang ini. Oke, dengan satuannya adalah milimeter. Nah, kayak gini teman-teman ya. Satuannya sentimeter skala utama. Nah, gambar 1.6, kemudian tentukan nilai skala terkecil dari skala utama dan skala nonius. Nah, ini coret ya. Sebenarnya 1.7 gitu. Skala utama, nilai skala terkecilnya skala utama. Teman-teman, kita lihat sini teman-teman. Kita pakai konsep ya. Teman-teman, ini kan 1 ya. 1. Oke, kita hitung teman-teman. Di sini ya, 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Oke. 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0. Berarti skala terkecilnya skala utama dari jangka sorong adalah 0,1 sentimeter. Gitu tiap garis. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Oke. Kita lanjut teman-teman. Untuk skala nonius pada poin nomor 6. Nah, teman-teman, ini kita fokus teman-teman. Kalau kita lihat di sini teman-teman, 0,51 gitu ya. 1,52. Nah, kayak gitu. Namun ada nilai ketelitiannya. Nah, jadi kita katakan skala nonius memiliki nilai ketelitian adalah 0,01 cm atau bisa juga 0,05 mm, tergantung ya menggunakan konsep mana.
Oke, konsep yang mana? Nah, teman-teman, kayak gitu teman-teman. Pasti teman-teman agak kurang paham di bagian poin ini ya. Nanti saya akan memperjelas lagi teman-teman. Oke, saya akan perjelas di bagian sini teman-teman, di bagian poin nomor 5. Lanjut teman-teman. Nomor 3, nilai ketidakpastian untuk skala pengukuran. Nah, teman-teman, karena adanya kemungkinan terjadi ketelitian, maka terdapat namanya nilai yang menyatakan kemungkinan error dari pengukuran, yaitu nilai ketidakpastian. Berarti teman-teman, nilai ketidakpastian ini adalah nilai kemungkinan terjadinya suatu kesalahan. Maka dibutuhkanlah nilai ketidakpastian seperti kayak gitu teman-teman ya. Oke, ini biasanya disingkat sebagai NST kayak gitu. Atau mereka terus kayak gini, 1/2 kali NST kayak gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan salah konsep atau keliru dalam membacanya kayak gitu teman-teman ya. Teman-teman, kalau saya masukkan NST-nya ya, yaitu delta X sama dengan 1/2 kali 0,01 cm untuk jangka sorong ya, sama dengan 0,01 bagi 2 adalah 0,005 cm seperti itu teman-teman ya. Nah, ini adalah nilai delta X atau nilai ketidakpastian, yaitu adalah delta X. Nah, ada ini teman-teman. Nah, oke, kita lanjut teman-teman. Untuk poin nomor 4, cara mengukur menggunakan jangka sorong. Tuliskanlah langkah-langkah untuk mengukur benda dengan cara membaca hasil pengukuran jangka sorong. Nah, kita akan tulis pada poin nomor 5 gini ya, yaitu membaca pengukuran. Perhatikan gambar 1.7 di samping. Nah, ini dia gambar 1.7 di samping. Ini sebenarnya gambar 1.8 ini teman-teman ya. Itu sorry ya, saya coret ini sebenarnya harus 1.8 pada di samping gitu. Kalau di 1.7 berarti yang di atas dong teman-teman, gitu teman-teman. Oke, perhatikan gambar 1.8 di samping. Nah, itu baru benar. Diameter sebuah benda diukur dengan menggunakan jangka sorong. Nah, ini diameter luar, bukan diameter dalam teman-teman ya. Kalau diameter dalam berarti kita menggunakan yang di atas ini, rahang atas ini teman-teman, bukan rahang bawah, gitu teman-teman ya. Nah, skala utamanya berapa? Kita fokus ke sini teman-teman. Garis yang ini adalah skala utama. Oke, skala utama. Konsep dari skala utama adalah garis dari skala utama yang paling terdekat atau yang paling berimpit dengan skala nonius, angka 0. Ada ini angka 0-nya ini teman-teman ya. Ada ini. Nah, yang paling berimpit adalah angka 2 teman-teman. Berarti skala utamanya adalah 2 cm seperti gitu. Sedangkan skala nonius adalah garis skala nonius yang paling berimpit dengan skala utama. Nah, kita perhatikan teman-teman, kita fokus, kita zoom lagi lebih dekat teman-teman, agar tidak keliru dalam membacanya teman-teman. Nah, kita lihat yang paling berimpit. Nah, yang ini apakah berimpit? Tidak. Ternyata nomor 1 paling berimpit juga teman-teman. Oh, sedangkan ini juga ada berimpit. Nah, yang mana yang benar? Ini tidak termasuk. Ini tidak termasuk. Ini tidak termasuk, tidak termasuk, tidak termasuk, tidak termasuk, tidak termasuk, gitu teman-teman ya. Dibandingkan nomor 1 dengan garis ini, teman-teman. Oh, ini. Ternyata teman-teman kalau kita zoom lagi lebih dekat, ternyata ada terjadi kemiringan sedikit di sini, teman-teman. Nah, berarti yang paling berimpit adalah yang ini. Oke, skala utama yang paling berimpit dengan skala nonius. Nah, itu adalah nilai dari skala nonius. Gitu ya. Oke, berarti kita tulis 1 cm. Nah, dikali dengan 0,01 sama dengan adalah 0,01 cm, teman-teman. Teman-teman, ini kalau kita gunakan konsep 0,01, namun kita perjelas yang di atas ini teman-teman. Kalau saya menggunakan konsep 0,05 mm, kenapa? Di sini teman-teman, alat yang di sini menyatakan bahwa kita menggunakan 0,05 mm. Nah, sebenarnya sama saja teman-teman konsepnya dengan 0,01. Namun kita cara bacanya beda teman-teman ya. Ini kan yang paling berimpit yaitu pada poin nomor 1 ya teman-teman ya. Nah, ini gambar di atas, ini kan diperkecilkan di zoom gitu. Jadi kita lihat di sini teman-teman. Kita konsepnya kayak gini.
0, 1, 2. 2 garis berarti 2 garis dikali dengan 0,05 mm sama dengan 0,1 mm. Nah, kalau kita convert ke cm maka dibagi 10 kan teman-teman ya. Milimeter ke cm berarti naik tangga-tangga toh. Naik satu tangga-tangga berarti dibagi 10 ya. AM, HM, DAM, M, DM dengan CM gitu, mm. Nah, milimeter ke centimeter naik satu tangga berarti dibagi gitu. Bagi 10 sama dengan 0,01 cm. Nah, teman-teman, apakah sama jawabannya? Sama, teman-teman. Kayak gitu, teman-teman ya. Jadi, mau gunakan konsep yang mana sama saja, teman-teman. Contoh lagi, saya misalkan lagi, teman-teman. Di sini saya misalkan lagi. Nah, saya hapus ini ya. Misalkan lagi, teman-teman. Saya misalkan lagi nih. Yang berimpit adalah garis yang di sini. Nah, kita menggunakan nilai ketelitian ya. Ini disebut nilai ketelitian yang sudah ditentukan oleh jangka sorong, yaitu 0,05 pada alat tersebut. Maka kita hitung kayak gini, teman-teman. 1, 2, 3. 3 kali 0,05 mm sama dengan 3 kali 5 15. Berapa angka belakang koma? 1, 2. Berarti koma 0. Hasilnya adalah 0,15 mm. Oke, bukan 0,15 mm. Itu salah, teman-teman. Harus bacanya adalah 0,15 gitu. Kalau saya konvert ke cm adalah 0,015 cm karena dibagi 10, teman-teman. Nah, ini misalkan kita menggunakan konsep 0,05. Nah, kalau kita gunakan konsep 0,01, teman-teman, saya kasih warna merah ya. Maka kita menghitung garisnya bukan seperti 1, 2, 3, 4, 5. Begitu bukan, teman-teman. Namun kita menghitung 0, 0,5, 1, 1,5. Nah, seperti gitu, teman-teman ya. 1,5 dikali nilai ketelitiannya adalah 0,01 cm sama dengan berapa angka belakang koma? 1. Berapa angka belakang koma? 1, 2. Berarti 3 angka belakang koma kan? Ya. Jadi kita anggap saja 15 kali 1 sama dengan 15. 3 angka belakang koma. 1, 2, 3. Koma. Nah, betul kan? 1 angka, 2 angka, 3 angka. Tempel 0 depan. Satuannya adalah cm. Sama tidak, teman-teman? Sama, teman-teman. Asik kan? Asik lah. Gitu. Fisika itu asik banget, teman-teman. Tergantung konsep yang teman pahami. Kalau teman-teman keliru konsep, maka fisika itu sangat menyusahkan begitu. Seperti gitu, teman-teman ya. Jadi teman-teman gimana ya? Sudah paham konsepnya kan? Kapan kita gunakan ini 0,01 cm, kapan kita gunakan konsep 0,05 mm. Tergantung sudut pandang teman-teman membaca garis dari skala Nonius. Gitu, teman-teman ya. Nah, lanjut teman-teman ke lingkaran ini ya. Oke, 1 kali 0,01 hasilnya adalah 0,01 cm. Ini hasilnya untuk skala Nonius. Berarti hasil pengukurannya adalah skala utama ditambah skala Nonius, masih gitu. 2 cm tambah 0,01 cm sama dengan 2,01 cm. Dari mana, teman-teman? Hasilnya kayak gini. Ya, kita teman-teman bersusun aja, teman-teman ya. 2 ini satuan. Kita tulis angka 0,01 step gitu. Satuan ketemu satuan, ini koma gitu. Turun 0, koma turun, 2 tambah 0, 2. Banyak apa, teman-teman? Sentimeter. Seperti gitu toh. Masih gampang kan, teman-teman ya. Lanjut, teman-teman. Nah, nomor 6, menuliskan hasil pengukuran. Cara penulisan hasil pengukuran beserta nilai ketidakpasan dari sebuah pengukuran adalah sebagai berikut.
tuliskanlah hasil pengukuran jangka sorong sesuai dengan aturan cara penulisan hasil pengukuran di atas. Nah, jadi poin nomor 6 ini mengarahkan kita untuk menulis ketidakpastian pada hasil dari di atas ini, teman-teman. Gitu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, saya tulisnya kayak gini ya. Hasil perhitungan sama dengan skala utama ditambah skala nonius tambah kurang delta X. Teman-teman, skala utama tambah skala nonius itu disebut X ya. X itu adalah hasil dari skala utama tambah skala nonius. Seperti gitu, teman-teman ya. HP sama dengan untuk nilai X-nya ada ini kan, teman-teman ya. Nah, jadi 2,01 cm tambah kurang delta X-nya nilainya berapa, teman-teman ya? Kita lihat di atas ini. Setengah dari nilai ketelitian adalah 0,05 cm. Berarti 0,05. Berarti tambah kurang 0,005 cm. Nah, gitu, teman-teman ya. Teman-teman, di sini kan ada tanda tambah kurang, teman-teman ya. Yang ini, teman-teman, ada dua hasil, yaitu pertama ya 2,01 cm. Nah, tambah 0,005 cm. Hasilnya adalah 2,015 cm. Nah, kayak gitu. Sedangkan untuk kemungkinan kedua adalah 2,01 cm kurang 0,005 cm sama dengan 2,005 cm. Nah, teman-teman lihat di sini ada dua nilai yang berbeda, yaitu 2,015 dengan 2,005. Yang artinya hasil ini adalah hasil dari nilai ketidakpastian yang berfungsi untuk mengetahui nilai yang pastinya itu ada di mana, atau mengurangi tingkat kesalahan sekecil mungkin. Nah, berarti nilai yang paling benar atau yang paling mendekati kebenaran yaitu berada pada 2,015 cm sampai 2,005 cm. Oke, berarti nilainya itu ada di tengah-tengah sini, teman-teman ya. Hasil perhitungannya itu ada di tengah-tengah situ, teman-teman ya. Gitu. Itu dia, teman-teman. Seperti gitu, teman-teman ya. Itu fungsinya nilai ketidakpastian. Oke, teman-teman. Untuk jangka sorong saya rasa sudah cukup ya, teman-teman ya. Kalau ada yang kurang paham, teman-teman boleh komentar ya. Saya lanjut ke mikrometer skrup. Nah, carilah informasi mengenai komponen-komponen yang ada pada mikrometer skrup. Lihat pada gambar. Nah, ini keliru lagi. 1.9. Ini gambar 1.9, teman-teman ya. Nah, berarti gambar ini mengarahkan kita untuk memahami tiap penomoran pada gambar tersebut. Oke, teman-teman, di sini saya akan sampaikan satu persatu, yaitu nomor 1 adalah landasan sebagai penahan benda itu. Jadi kalau benda teman-teman taruh benda di sini ya, teman-teman ya, ini akan bergeser, nomor 2 akan bergeser sampai mentok di nomor 1. Nah, nomor 1 fungsinya untuk penahan gitu, tidak akan bergeser nomor 1 ini gitu ya. Lanjut, teman-teman. Nomor 2 adalah poros, berfungsi sebagai penjepit benda yang diukur. Nah, betul toh? Poros yang artinya bisa berputar gitu. Nomor 3 ini bingkai, teman-teman. Bingkai kayak gitu ya. Yang fungsinya yaitu sebagai landasan dengan komponen lainnya. Jadi misalkan benda teman-teman taruh benda di sini, bendanya panjang sampai di bawah, berarti ini sebagai landasannya kayak gitu. Itu maksudnya fungsinya dari nomor 3. Lanjut, teman-teman. Nomor 4 adalah sebagai pengunci ya, teman-teman ya, atau kunci begitu. Kalau seandainya sudah sampai di mentok di sini, teman-teman putar ini ke bawah gini aja, maka akan terkunci, yang artinya benda ini tidak akan bergerak lagi, poros ini tidak akan berputar lagi karena sudah dikunci. Kalau teman-teman paksa untuk putar, maka kuncinya akan dol atau rusak seperti gitu, teman-teman. Lanjut, teman-teman, untuk poin nomor 5 sebagai selubung dalam atau dikatakan sebagai skala utama dari mikrometer skrup. Nah, ini adalah skala utama, SU, skala utama bukan SU ya. Nah, lanjut.
Untuk poin nomor 6 yaitu sebagai skala nonius. Nah, ini adalah skala nonius. Nomor 7 sebagai selubung luar atau fungsinya sebagai tempat skala nonius yang dapat berputar dan bergeser. Jadi nomor 7 ini teman-teman bisa putar ya. Bisa putar untuk menggeserkan poros ini gitu. Sedangkan nomor 8 ada roda bergerigi atau membatasi pergeseran poros. Jadi teman-teman kalau berputar sampai di sini, oke, sudah mentok, teman-teman pastikan di sini kalau sudah putar ini dan bunyi klik. Nah, artinya benda itu sudah rapat dan jangan dipaksakan untuk diputarkan lagi sampai press sekali. Itu sudah tidak valid lagi hasil perhitungannya, teman-teman. Seperti itu, teman-teman ya. Itulah fungsi dari masing-masing poin pada mikrometer skrup kayak gitu, teman-teman. Lanjut, teman-teman, nilai skala terkecil pada alat ukur. Nah, perhatikan gambar 1.7. Nah, ini perhatikan 1.7 ini yang mana, teman-teman? Nah, pada alat ukur yang mikrometer skrup terdapat dua skala. Skala yang letaknya di kiri dan arah pembaca skala horizontal. Komponen nomor 5. Nah, jadi komponen nomor 5 adalah skala utama dengan satuannya adalah milimeter gitu, teman-teman. Lanjut, skala nonius dengan satuannya adalah sama, teman-teman, yaitu milimeter. Nah, kayak gitu ya. Dengan nilai ketelitiannya itu ada, teman-teman ya. Nilai ketelitiannya adalah 0,01 milimeter. Nah, sama kayak gini, teman-teman. Nah, inilah nilai ketelitian dari skala nonius, teman-teman. Jadi gambar ini keliru, ini sebenarnya 9. Ini juga keliru, ini sebenarnya 9 gitu. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Lanjut, teman-teman. Kemudian tentukanlah nilai skala terkecil dari skala utama dan skala nonius. Oke. Nah, teman-teman, untuk skala utama terlihat kayak gini, teman-teman ya. Oke. Ini kan, teman-teman, garis atas, ada garis bawah, ada garis atas. Yang artinya garis atas ini adalah 1 ya. Yang artinya tiap garis itu mengandung unsur 0,5 ya. Satuannya adalah milimeter. Nah, kayak gitu ya. Untuk skala utamanya, teman-teman, mikrometer skrup yaitu 0,5 mm tiap garis. Gitu. Skala apa? Skala utama. Kayak gitu. Lanjut, teman-teman. Untuk skala noniusnya, teman-teman. Nah, tiap garisnya itu, teman-teman, di sini lihat sudah diperjelas bahwa skala terkecilnya skala noniusnya mikrometer skrup adalah 0,01 gitu, teman-teman. Jadi tinggal tulis saja, teman-teman, contek itu ya, 0,01 mm. Nah, selesai, teman-teman. Ya gitu ya, teman-teman ya. Teman-teman, kita lanjut, teman-teman ya. Untuk poin nomor 3 yaitu nilai ketidakpastian untuk skala pengukuran. Nah, ini sama aja, teman-teman ya. Sama aja, teman-teman. Serasa sama kayak yang di atas, dengan caranya ya kayak gini, teman-teman, yaitu nilai ketidakpastian berarti delta X gitu ya, sama dengan 1/2 kali NST. Oke, nilai skala terkecil gitu. Skala terkecilnya apa? Mikrometer skrup. Setengah dari 0,01 mm sama dengan 0,005 mm. Itulah nilai ketidakpastian dari mikrometer skrup. Oke, lanjut, teman-teman, untuk poin nomor 5. Nah, kita sama kerjakan, teman-teman ya. Kita lihat, teman-teman, pada poin nomor 5 ini. Nah, skala utama. Nah, teman-teman, inilah skala utamanya. Oke, skala utama konsepnya kayak gini, teman-teman. Nah, teman-teman, saya kasih kode kayak gini. Nah, teman-teman lihat di sini. Tiap garis 0,51, 1,52, 2,53, 3,54, 4,5. Artinya tiap garis itu mengandung unsur 0,5. Kayak gitu ya. 5,5 tambah 0,5, 6,57. Nah, di sini ada garis nih, teman-teman, 7. Berarti garis yang paling ujung skala utama itulah nilainya, yaitu 7 apa, teman-teman? Satuannya adalah milimeter. Nah, kayak gitu, teman-teman. Sedangkan skala nonius adalah garis yang paling lurus dengan skala utama, yaitu ini kan, garis yang memiliki angka 25. Nah, kita tinggal tulis saja
25. Satuannya adalah milimeter, sama dengan, oke teman-teman, kita lihat di sini teman-teman. Berapa angka belakang koma? 1, 2. Yang artinya ada 2 angka di belakang koma. Hasilnya pasti harus mengandung unsur 2 angka. 25 kali 1, 25, koma. 1 angka, 2 angka di belakang koma. 0, tempel 0 aja gitu. Satuannya milimeter. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, hasil pengukurannya berapa? Ya, skala utama ditambah skala nonius sama dengan ya 7 mm tambah 0,2 mm sama dengan 7,25 mm. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, sedangkan kita menuliskan hasil pengukuran menggunakan nilai ketidakpastian, ya sama kayak tadi teman-teman. Ini kita katakan sebagai X teman-teman. Ya, kita lanjut teman-teman. Hasil perhitungannya di mana ya? Yang rapi nih. Oke, kayak gini. HP sama dengan, oke, kita tulis ya, X tambah kurang delta X. X itu adalah ini hasil pengukuran, oke, menggunakan nilai ketidakpastian gitu ya. Itu sama dengan nilainya X itu adalah 7,25 mm tambah kurang berapa ya yang di atas ini. Oke, ini 0,005 mm. 0,005 mm. Nah, berarti kita berikan dua jawaban kayak gitu teman-teman ya. 7,25 mm tambah dulu 0,005 mm. Hasilnya adalah 7,255 mm. Nah, ini hasil pertama. Sedangkan untuk hasil kedua adalah 7,25 mm kurang 0,005 mm sama dengan 7,245 mm. Nah, teman-teman, ada dua jawaban kan? Berarti dalam hasil ketidakpastian, nilai yang kemungkinan terjadi kesalahan yang paling sangat kecil itu berada di tengah-tengah kedua jawaban itu, yaitu 7,255 mm sampai 7,245 mm. Berarti jawabannya ada di sekitaran sini. Gitu teman-teman. Oke teman-teman. Untuk video penjelasan mengenai jangka sorong dan mikrometer skrup, teman-teman cukup sampai di sini saja ya teman-teman ya. Kalau ada teman-teman yang kurang paham, kalau ada teman-teman yang mau sampaikan pembahasan materi selanjutnya, boleh teman-teman komentari pada video ini. Sampai jumpa teman-teman di video berikutnya. Dadah.